Selamat siang dan salam sejahtera, salam kasih bagi kita semua umat yang dikasihinya. Shalom. Shalom. Apa kabar Tuhan yang dikasih Tuhan? Haleluya. Diberkati hari ini. Yes, baik. Saudara, kita masih bahas topik bukan apa yang keluar dari mulut, ya, bukan apa yang masuk ke dalam mulut, maksud saya yang menajiskan orang, tetapi apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Sebab apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Saudara, saya sudah sampaikan dalam Yosua pasal yang ketiga ayat yang kelima bahwa kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib. Saudara, hidup ini kita membutuhkan tangan Tuhan yang melakukan perbuatan ajaib di setiap langkah kita. Amin. Yes. Kita butuh uluran tangan Tuhan setiap saat, setiap detik. Sebab kalau Tuhan mengulurkan tangannya, sudahlah pasti perbuatan ajaib dilakukan di dalam hidup kita. Katakan amin. Itu sebabnya supaya perbuatan ajaib ini nyata di hidup kita, terlihat di setiap langkah hidup kita, maka dikatakan kuduskanlah dirimu. Katakan amin. Amin. Sama-sama katakan kuduskanlah dirimu. Kuduskanlah dirimu. Yes. Nah, saudara, untuk menguduskan diri ini mutlak pekerjaan Tuhan, dan tidak seorang pun bisa menguduskan dan membenarkan dirinya kalau Tuhan tidak menguduskan dan membenarkan hidup kita. Bagaimana cara Tuhan menguduskan dan membenarkan hidup kita? Sebab saya sudah berulang-ulang sampaikan, lawan kata dari kudus adalah najis. Najis. Amin. Jadi dua bentangnya. Kalau orang tidak hidup kudus, pastilah dia hidup najis. Amin. Kalau hidup najis, gak ada perbuatan Tuhan yang ajaib di hidupnya. Di dalam pekerjaan kita butuh perbuatan Tuhan yang ajaib. Di nikah kita butuh perbuatan Tuhan yang ajaib. Untuk anak-anak kita juga butuh dan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib di hidup mereka. Katakan amin. Sehingga kemanapun mereka melangkah, apapun yang mereka kerjakan dan lakukan, Tuhan selalu menyertai dan hal-hal ajaib terlihat nyata di hidup mereka. Haleluya. Nah, sekali lagi, untuk menguduskan diri itu dimulai dari hati. Jadi kita harus tahu bagaimana cara Tuhan menguduskan hidup kita dan bagaimana kita menyikapi saat Tuhan menguduskan diri kita. Saudara mau melihat perbuatan ajaib di hidup saudara? Di kesehatan saudara mau melihat perbuatan yang ajaib? Kalaupun saudara sakit, Tuhan dengan perbuatan ajaibnya menyembuhkan. Di dalam keuangan, Tuhan mau lakukan perbuatan ajaib di dalamnya. Di keuangan saudara, haleluya. Kalau tadinya kembang kempis keuangannya krismon melulu saudara, tapi ketika Tuhan lakukan perbuatan ajaibnya, dari yang tiap hari krismon, yang tiap hari belum tikar, sekarang gelar tikar. Haleluya. Karena Tuhan melakukan apa? Perbuatan yang ajaib. Sama-sama katakan perbuatan yang ajaib. Perbuatan yang ajaib. Aku terima dalam nama Yesus. Aku terima dalam nama Yesus. Dari Tuhanku Yesus. Yes, amin. Nah, bagaimana Tuhan menguduskan kita? Tadi dalam ayat 18, 19 dan 20 Matius pasal 15, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Itulah yang menajiskan orang. Tadi lawan kata kudus apa? Najis. Oke. Lalu apa yang menajiskan orang? Yang keluar dari mulut, yang berasal dari hati itu
Di ayat yang ke-19, karena dari hati timbul segala apa? Pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, semua palsu dan apa? Hujat. Lalu ayat 20, sama-sama kita baca dua iya. Itulah yang menajiskan orang. Itulah yang menajiskan orang. Apa? Yang keluar dari mulut berasal dari hati. Apa yang berasal dari hati yang membuat orang menjadi najis? Biar hafal. Pertama apa? Pikiran jahat. Pikiran jahat. Yang kedua apa? Pembunuhan. Yang ketiga apa? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Yang ketujuh? Jadi kalau ini ada 7 itu angka sempurna, maka sempurnalah dosanya. Haleluya. Mulai dari pikiran apa? Jahat. Sama-sama katakan pijat. Itu disingkat dari pikiran jahat. Siapa yang masih punya pizza? Pizza boleh. Itu khas Italiano. Haleluya. Tapi kalau pizza jangan. Itu pikiran jahat. Nah, minggu yang lalu saya sudah terangkan bahwa pikiran jahat itu tidaklah pikiran jahat yang menurut orang dunia, oh itu jahat. Enggak. Ternyata pikiran jahat itu kalau dilihat dari kacamatanya Tuhan, jangan dilihat dari kacamata umum kita, nggak jelas. Harus dari kacamata Tuhan, bukan dari kacamata kita. Harus kacamata Tuhan. Sama-sama katakan kacamata Tuhan. Beritahu diri kanan, pikiran jahat itu harus dilihat dari kacamata Tuhan. Bilang yes, haleluya. Katakan haleluya. Jadi pikiran jahat itu harus dilihat dari kacamata Tuhan. Saya temukan. Nah, minggu yang lalu saya review dulu sedikit, saudara, bahwa apa yang membuat orang Israel dikatakan berlaku jahat saat meminta raja kepada Tuhan. Sebenarnya kalau kita berpikir atau kita melihat dari kacamata manusia, jahatnya di mana? Sebab Samuel sudah menjadi tua dan anak-anaknya tidak hidup seperti Samuel, betul tidak? Karena anak-anaknya menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Wajar dong kalau orang Israel bilang ke Samuel, Om Samuel atau Pak Pendeta Samuel, sorry men, mohon maaf deh Om, itu anak-anak Om kalau khotbah yang di otaknya cuma PK Om. Itu kebenaran bisa diputar balikan kalau ada orang yang kasih duit lebih banyak ke dia. Jadi gini deh Om, daripada kita semua jadi susah, mendingan angkat aja lah seorang raja bagi kami. Ada salahnya di sini? Wajar, ada salah. Tapi lihat, kenapa Tuhan katakan salah? Berdosa. Waktu Samuel mendengar itu, maka kesal hatinya. Lalu Tuhan bilang apa kepada Samuel? Samuel, angkat saja raja pada orang Israel. Sebab bukan engkau yang ditolaknya, melainkan aku. Lah, kita kalau lihat sekilas, saudara, kok Tuhan bilang bahwa yang mereka tolak orang Israel tolak itu adalah Tuhan? Kalau lihat sekilas salahnya di mana? Nah, biar saya ini. Kita kan sudah tahu raja pertama yang memerintah di Israel itu namanya Raja Saul. Sama-sama katakan Saul. Tapi bukan Saulina, bukan. Saul, ya, haleluya. Ya, atau Saulin, bukan. Saul, Raja Saul. Nah, sebelum ada raja di Israel, terus yang memimpin mereka siapa? Nah, kalau kita lihat di Alkitab, ada kitab Kejadian, itu waktu penciptaan. Ada kitab Keluaran, itu cerita orang Israel keluar dari Mesir, terus dibawa sampai ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, ya kan? Baru ada kitab Imamat, itu adalah aturan beribadah. Ya, terus ada kitab apa lagi?
Bilangan. Bilangan. Ada kitab bilangan itu mendata jumlah orang Israel semuanya, udah berapa semuanya umat Tuhan, jelas nggak nih, datang nggak beribadah, itu harus didata semua. Baru ada kitab ulangan, artinya apa? Semua kebenaran itu jangan hanya diberitakan sekali, harus diulang. Karena apa? Manusia suka lupa. Haleluya. Lalu setelah kitab ulangan apa? Kitab Yosua, itu ada regenerasi. Lalu setelah Yosua apa? Hakim. Kitab apa? Hakim. Kitab apa? Hakim. Baru setelah itu kitab Rut. Nah, kenapa langsung kitab Hakim? Karena waktu itu setelah orang Israel sampai di tanah Kanaan, yang memimpin mereka adalah hakim-hakim, atau kalau tidak nabi. Biasanya para hakim-hakim itu disebut hakim-hakim, itu mereka adalah orang-orang yang berkarunia nabi. Bahkan ada yang sebagai nabi. Kenapa tidak langsung Tuhan buat memimpin mereka seorang raja? Sebab hukum kerajaan itu beda dengan cara hakim-hakim dan nabi-nabi memerintah. Dengar baik-baik. Kalau sudah raja yang memerintah, nanti kalau raja udah tua lalu mati, maka wajiblah anak raja yang menjadi raja. Betul tidak? Oke. Kalau anak raja yang menggantikan raja itu takut Tuhan, punya hati yang cinta Tuhan, yang masih bisa menangkap petunjuk Tuhan untuk disampaikan pada umat Israel. Kalau sempat gak ada takut Tuhannya, dan kita melihat nasib Israel jadi porak-poranda. Bahkan 2000 tahun bangsa Israel tidak terdaftar sebagai bangsa di bumi ini. Setelah 70 tahun Masehi, bangsa Israel dihancurkan habis-habisan oleh Jenderal Titus dari Romawi. Seluruh orang Yahudi Israel yang ada di Israel berserak-serak sampai ke seluruh dunia. Saya yakin salah satu orang Israel yang berserak-serak itu terdampar ke busuk kuning. Dan itulah orang, dan saya yakin bahwa orang Israel yang paling nakal, pemberontak dan paling sombong itulah yang terdampar ke busuk kuning. Dan itu kelihatan kemiripannya. Hello, haleluya, yes, haleluya. Emang apa yang membuat Bapak yakin betul kok ada orang Israel yang terdampar ke busuk kuning ke Samosir, ke Tanah Batak ini? Banyak. Hanya orang Batak suku yang boleh mengawini Boruni Tulang atau putri dari paman. Itu makanya disebut Boruni Tulang. Bukankah begitu mulai dari Abraham? Makanya Boruni Tulang itu disebut Paliban. Haleluya. Haleluya. Nah, juga silsilahnya. Orang Batak yang sangat kuat dengan silsilah. Yes. Sama dengan orang Israel. Orang Israel itu silsilahnya harus jelas. Makanya sampai sekarang orang Israel yang sudah pulang ke Israel itu jelas semua identitasnya. Oh, kamu suku Lewi ya? Ya. Kamu Yehuda? Ya. Kamu Benyamin? Ya. Kenapa? Walaupun mereka udah berserak kemana-mana, mereka tetap pegang silsilah. Bukankah orang Batak juga begitu? Sudah lahir pun di Amerika, jago bersilsilah, Martaropo. Ya, udah lahir di Amerika, dia masih bilang, baru apa? Baru serai, narasaon. Masih bisa ngomong narasaon. Cuma dalam hatiku ini lahir di Amerika ngomong narasaon. Ngerti nggak arti narasaon? Narasaon itu kan mirip dengan nadari. Saya nggak ngomong cuma nadari, dari istri kalah masa saya. Saudara yang aneh-aneh pikirannya. Haleluya. Haleluya. Wah, ini Bapak bergelimik, terserah. Haleluya. Ada lagi yang bilang ini lahirnya di Eropa di Inggris. Tapi dia waktu bicara di Marga, lihat Marga mana ini? Kami lutung. Hebat. Lahir di Inggris masih bisa ngomong lutung.
Cuma dalam hatiku, dia ngerti gak kalau lutung itu identik dengan lateu? Haleluya. Ini contoh, saudara, contoh kecil. Haleluya. Mirip katanya, apanya kalimatnya? Lutung. Belum. Haleluya. Nah, saudara, yaitu sedikit kemiripannya lagi. Baru orang Batak sebelum jadi Kristen, mereka percaya Banua Ginjang, Banua Tongan, sama Banua Tong. Makanya itu kayak Soko, rumah Soko itu kan ada itu di atasnya itu ada hubungannya dengan kepercayaan. Itu Banua Ginjang, Banua Tongan itu tempat tinggal, Banua Tong itu barang di jalan. Halo. Jangan kira saya baca bukunya, saya belajar. Haleluya. Lu dalam hati kok gitu? Nah, bukankah percaya langit di atas, bumi di tengah, terus ada bumi bagian bawah, bumi lagi? Itu adalah iman orang Yahudi. Karena Tuhan mengajarkan demikian. Dunia tengah itu bumi ini, dunia atas itu tahta Tuhan. Langit bukan kalau kita mencatat langit adalah tahtanya, bumi adalah tumpuan kakinya. Lalu saudara tahu orang-orang yang dilempar ke neraka itu ada di perut bumi, itu ada di bawah bumi. Jadi neraka itu dikatakan di bawah bumi. Haleluya. Emang kamu udah pernah dari sana? Gak akan. Haleluya. Haleluya. Dan doa saya juga kita semua yang ada di sini jangan sampai ada yang di sana. Katakan haleluya. Nah, tahu tak apa yang terjadi, saudara? Makanya Tuhan gak langsung buat raja memimpin orang Israel. Lalu Tuhan bangkitkan nabi-nabinya. Tuhan bangkitkan hakim-hakim. Contohnya Gideon, Simpson, Deborah, dan banyak lain lagi contohnya. Dan mereka ini adalah orang-orang yang diurapi, orang-orang yang sudah mendapat pengalaman dengan Tuhan. Tuhan menyatakan diri bagi mereka, ayo ngomong pada umatku, peringatkan mereka, sampaikan isi hatiku pada mereka. Ini yang harus mereka lakukan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan umatnya juga sampai sekarang. Bukankah kita sekarang yang percaya pada Yesus disebut juga adalah umat Tuhan? Dan karena kita adalah umat Tuhan, Tuhan mau setiap hidup kita, setiap langkah kita ada dalam petunjuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya suka itu lagu dari bahasa Batak. Yang orang Ambon, orang Papua, orang Belanda belajar aja itu. Nanti saya terjemahkan. Saitio mataku, saito
Ini bicara tentang bahwa aku Tuhan harus hidup dalam petunjuk-Mu. Aku tidak dapat hidup sendiri. Katakan amin. Haleluya. Nah, tahu nggak saudara kaitannya dengan apa yang saya mau sampaikan hari ini? Bagaimana supaya hidup kita kudus? Ada perbuatan ajaib dari Tuhan itu nyata di hidup kita. Pertolongannya nyata. Saat kita lemah kita dikuatkan. Saat kita susah kita dihiburkan. Saat kita hilang harap kita diberi harapan yang baru kembali. Katakan haleluya. Saat kita putus asa kita kembali diteguhkan oleh Tuhan, sehingga kita kembali bangkit dan berjalan terus. Katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau hidup saya dan saudara terus dalam pimpinan Tuhan. Mau dibimbing Tuhan. Makanya Yesus berkata, aku tidak membiarkan kamu sebagai yatim piatu. Memang aku harus meninggalkan kamu, tapi jangan takut, karena kamu tidak akan pernah sebagai yatim piatu. Begitu aku kembali pada Bapa, aku akan minta Roh penolong. Itulah Roh Kudus. Dialah yang akan menyertaimu, kata Tuhan, dan Dia ada bersama. Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Tritunggal. Allah yang Esa itu kita kenal dengan Allah yang Tritunggal. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu satu adanya. Sama dengan tubuh kita. Satu loh. Saya ini satu nggak saudara lihat? Saya nggak tiga, saya satu. Tapi walaupun saya ini satu, terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Haleluya. Itu harus satu baru disebut manusia. Kalau jiwanya sudah tidak di tubuhnya, rohnya sudah nggak tinggal di dalam tubuhnya, itu bukan manusia lagi, tetapi mayat. Haleluya. Jadi saat disebut dia manusia, pada waktu tubuh, jiwa, dan rohnya tinggal jadi satu. Katakan amin. Nah, Allah itu roh. Haleluya. Tapi dia juga punya jiwa. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dulu Allah memperkenalkan dirinya lewat anaknya Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia. Tapi itu terbatas. Yesus hanya di sekitar Israel memberitakan Injil, betul tidak? Yesus nggak pernah ke Samosir, nggak pernah. Haleluya. Haleluya. Iya. Ke Libanon juga dia nggak pernah. Dia hanya di negara Israel aja, di bangsa Israel aja memberitakan Injil. Dan sangat terbatas. Karena apa? Karena ada tubuh jasmaninya. Katakan amin. Tapi dia harus mati. Dan setelah itu bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Lalu sekarang Allah memperkenalkan dirinya setelah pertama lewat anaknya, sekarang lewat Roh Kudusnya. Sebab kalau dengan Roh Kudusnya dia sekarang memperkenalkan dirinya kepada kita, maka Roh Kudus itu hadir di mana-mana dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Roh Kudus hadir sekarang di Zaitun Barigi. Percaya Roh Kudus ada di sini? Roh Kudus yang sama juga hadir sekarang di gereja yang ada di Amerika. Roh Kudus yang sama juga hadir sekarang di Afrika. Roh Kudus yang sama hadir juga sekarang di mana lagi? Di Myanmar, di Brunei. Hadir Roh Kudus yang sama hadir juga di Eropa, di seluruh penjuru bumi ini. Dia hadir bersama-sama dengan kita juga sekarang. Dia tinggal di hati masing-masing kita dan juga tinggal di hati setiap umatnya yang ada di kolong langit ini. Dan itu di luar akal manusia, tak terpikirkan. Itulah kemahakuasaan Allah dan keajaiban Allah kita.
biasa. Katakan luar biasa. Luar biasa. Katakan haleluya. Biasa yang ini. Roh Kudus yang Tuhan sudah curahkan 2000 tahun yang lalu setelah Yesus naik ke surga masih sampai sekarang menyertai kita. Haleluya. Dan dialah yang mau menuntun saudara dan saya. Saudara mau menikah, saudara harus menikah atas petunjuk Tuhan lewat Roh Kudus dan firman-Nya. Katakan amin. Firman yang ada di Alkitab yang disebut Logos lewat Roh Kudus itu jadi rema bagi kita. Mana haleluya. Katakan amin. Tapi saudara tahu nggak apa yang membuat Roh Kudus tidak bisa memimpin kita, tidak bisa menuntun kita saat kita tidak hidup kudus? Karena Dia adalah Roh Kudus. Sama-sama katakan Roh Kudus. Roh Kudus. Hanya hidup di hati yang kudus. Hanya hidup di hati yang kudus. Katakan amin. Amin. Nah dia saya, kalau hati najis, bagaimana mungkin yang kudus tinggal di dalamnya? Saya mau beritahu ya, lihat saya semua. Kalau orang pembersih, orangnya bersih yang nggak bisa dilihat kotor. Begitu dia sampai ke satu tempat kotor, itu nggak bisa. Secapek-capeknya dia, tempat itu kotor, tai kucing, tai tikus, sarang tawon, segala macam lah. Haleluya. Ya, nggak mungkin langsung tidur. Mimpi lagi dia sama malaikat mendengarkan kamu mungkin. Biasanya orang begitu tuh langsung biasanya bersihkan dulu. Betul tidak saudara? Biasanya orang bersih akan cari tempat tinggal di tempat yang bersih. Kami pernah dengan beberapa pendeta di Medan, kita makan rame-rame nih, lagi habis seminar. Oke, rame-rame. Udah satu mobil aja kita rame-rame. Ini lagi sesi pertama selesai, makan siang, mau sesi kedua. Kita makan warung, terus masuk saudara ke satu warung. Udah makan sini aja, biar lebih dekat, biar dekat lagi ke tempat seminar, sehingga kita nggak perlu jauh-jauh nanti terburu-buru. Gitu. Oke, masuk. Tahu saudara, memang kelihatannya dari luar itu makanannya enak-enak kelihatannya, seru gitu dari pandang mata. Tapi apa saudara? Di rumah makan ini banyak kali lalat, banyak lalat, besar-besar lagi. Ini kawan-kawanku ini, setidaknya aja mereka duduk di kursinya. Terus aku tak belakangan memang nggak di belakang. Saya lihat, banyak lalat. Terus mereka duduk. Aku nggak enak, nggak mungkin dong aku nggak ikut duduk, mereka udah duduk. Tapi aku duduk, aku tengok lalat itu, lihat dari depan saya. Saya bilang, itu yang punya warung udah datang nih, mau pesan apa? Udah langsung mulai sibuk. Saya bilang, saya nggak bisa makan di sini, kalian nggak di sini ya. Aku coba cari makan aja di tempat lain. Agak enak lah. Kalau bapak nggak di sini dan pula rencana untuk yang bayar juga nggak ada bahaya. Lalu kalau kali ini, kalau nanti dia pergi, berpikir minimal kita bayar masing-masing PSS. Haleluya, bayar masing-masing. Ya udah, dia coba kali. Maaf aja aku nggak bisa makan kalau udah begini. Langsung kita cari tempat yang lebih bersih. Makanya aku, maaf, bukan sombong sebenarnya, bukan, tapi hanya karena kau pengen bersih. Makanya kadang orang bilang ini agak sombong, enggak. Saya lebih suka kalau makan ke rumah makan itu yang ada AC-nya, jadi tertutup, gak ada lalat. Biar gak mahal sih, tapi sehat. Haleluya. Contoh. Nah, orang bersih akan mencari tempat yang bersih. Roh Kudus itu kudus. Dan dia hanya mau tinggal di hidup orang yang mau kudus. Katakan amin. Dan supaya kita kudus, maka kita harus membiarkan Tuhan menguduskan kita. Maka yang perlu dikuduskan di hidup kita supaya hidup ini menjadi kudus adalah hati kita.
waktu yang tepat. Ajaib. Gak salju, salah dulu. Haleluya, dapat pekerjaan yang tepat. Mana haleluya, ajaib. Ketemu dengan orang yang tepat, ajaib. Amin, saudara. Amin. Daripada ketemu dengan orang yang salah. Sampai sini mengerti, saudara? Kalaupun kita berobat, katakanlah pergi berobat ke dokter, ketemu dokter yang tepat. Daripada dokter yang salah diagnosa. Kita sakit perut, dibilang sakit pantat. Ini bahaya. Haleluya. Berapa banyak pasien yang dirinya korban, bahkan ada yang mati hanya karena salah kasih obat. Makanya sekali lagi kita butuh perbuatan ajaib dari Tuhan. Katakan haleluya. Termasuk ngitung uang juga butuh perbuatan Tuhan yang ajaib. Saat itu kita pikir 1 M padahal 10 M. Berapa M kita rugi? 9 M. Apa itu M, Pak? Mujizat. Haleluya. Ye, katakan ye. Aha. Mantap. Itu Tuhan. Nah, saudara, pikiran jahat. Nah, ini saya mau sampaikan hari ini biar lebih mantap. Mari kita lihat Roma pasalnya yang pertama ayat 28. Kitab Roma pasal yang pertama ayat 28. Ya, silakan. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, Karena mereka tidak merasa perlu mengakui siapa? Allah. Heran ini orang. Mereka tidak merasa perlu mengakui Tuhan. Ternyata ada orang yang tidak merasa perlu mengakui Tuhan. Tapi saudara mau tahu nggak siapa orang-orang yang banyak itu merasa tidak perlu mengakui Tuhan? Jangan cari dulu kemana-mana, jangan-jangan kita orangnya. Sekarang menurut Tuhan, orang yang merasa tidak perlu mengakui Tuhan itu orang yang kayak apa? Itu penting. Haleluya, biar kita tahu ada enggak benih itu di diri kita. Ada enggak ciri-ciri orang yang tidak merasa perlu mengakui Tuhan itu di diri kita? Kalau ada, hari ini kita berubah dan bertobat. Amin. Katakan amin. Ayat 28 sekali lagi ya. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, Karena mereka tidak merasa perlu mengakui Allah, terus maka Allah menyerahkan mereka pada pikiran-pikiran yang terkutuk. stop. Allah menyerahkan mereka kepada apa? Pikiran-pikiran yang terkutuk. Sekarang saya mau tanya, dari apa yang menajiskan orang? Apa? Pikiran jahat. Setuju nggak dengan saya kalau saya katakan pikiran terkutuk itu juga sama dengan pikiran jahat? Iya, setuju. Yang jahat itu pasti terkutuk, betul nggak? Betul. Betul nggak? Betul. Nggak ada yang jahat diberkati. Yang jahat itu adalah terkutuk. Yang terkutuk itu adalah yang jahat. Yang jahat itu adalah yang terkutuk. Itu kembar. Haleluya. Haleluya. Kenapa pikirannya jahat? Tapi sebab pikiran tertutup, karena mereka merasa tidak perlu mengakui Allah. Lihat saya semua. Lihat saya semua. Karena tidak perlu mengakui Allah, ini bukan pengakuan mulut, tapi pengakuan lewat tindakan dan perbuatan. Kalau mulut gampangnya, Hodo rajaku, bisa. Hodo rajaku. Baca contoh gini Jo. Bisa. Contoh. Haleluya. Husombabu. Dia aku sama songkok katanya. Bisa aja. Mulut bisa saja, kan ada. Tuhan Yesus tapi guys, sambil main judi lagu rohani. Sekarang kita mau tanya, orang ini
semua yang disapu orang yang ada di sekitarnya pindah ke kantongnya? Bilang, iya itu dong. Saudara pura-pura nggak ngerti saya ini. Saudara pura-pura bingung lihat saya ini. Kayak nggak pernah ngalami, nggak pernah lihat. Gitu. Apa saudara memang dari keluarga kudus, dunia kudus, terus tiba-tiba datang ke sini jadi singa? Haleluya. Itu contohnya. Jadi melawan firman, menolak firman, itu sudah sama dengan menyangkali kealahan Allah. Hello. Haleluya. Makanya ada keturunan Abraham, Israel, tetapi tidak berasal dari Allah. Karena apa? Mereka tidak bisa menerima firman. Walaupun mulut mereka mengaku bahwa Tuhan Allahnya adalah Tuhan Allah Abraham. Makanya Yesus bilang dari Yohanes pasal 8, iblislah bapakmu. Kalau Allah adalah bapakmu, kata Yesus pada orang Israel, kamu pasti ketemu aku, bisa terima aku. Kalau begitu kamu anak Allah, sebab aku, kata Yesus, datang keluar dari Allah. Lalu bagaimana pula kamu bisa berkata, aku anak Allah, aku percaya Allah, tapi kamu hendak membunuh aku, kata Yesus. Sampai sini mengerti saudara? Jadi dengan demikian kata Yesus kepada mereka, iblislah yang menjadi bapakmu. Ayat 44. Atau coba kita mulai dulu dari 40 biar makin jelas, biar mantap ini. Haleluya. Silakan lanjut. Ya. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Ya. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Ini Yesus yang ngomong. Kebenaran yang kudengar dari Allah. Terus Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh 41. Main cepat. Ya. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Ya. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Ya. Bapak kami satu, yaitu Allah. Ini orang Yahudi ini. Bapak kami satu, yaitu Allah. Hebat. Haleluya. Ya. Terus ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, Ya. jikalau Allah adalah bapakmu, Kalau Allah bapakmu, terus kamu akan mengasihi aku, kamu pasti mengasihi aku. Terus sebab aku keluar dan datang dari Allah. aku keluar dan datang dari Allah. Terus Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, dia melainkan dialah yang mengutus aku. mengutus aku. Jadi kalau bapakmu dia, kita pasti klop. Nyambung gitu loh. Nah, itulah istilahnya bahasa Yesus. Terus 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Iya. Sebab kamu tidak dapat menangkap firman. Kamu nggak ngerti, nggak bisa nangkap firman, kata Yesus. Walaupun kamu muridnya ngaku anak Allah, tapi kamu nggak bisa connect dengan firman. Terus 44. Iblislah yang menjadi bapakku. Iblis. Siapa bapaknya? Iblis. Siapa anak iblis itu? Mengaku punya Allah, punya Bapa adalah Allah. Haleluya. Sekali lagi, siapa anak iblis itu? Orang yang mengaku Allah adalah Bapaknya. Siapa anak iblis itu? Orang yang mengaku Yesus adalah juru selamatnya. Siapa anak iblis itu? Orang yang mengaku bangunan Allah satunya adalah tempat ibadahnya. Siapa anak iblis itu? Orang yang mengaku kitab sucinya adalah Alkitab. Tapi Yesus katakan anak iblis yang menjadi apa? Bapakmu. Bapakmu. Terus Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. iya, terus Ia adalah pembunuh manusia sejak semula terus lagi dan tidak hidup dalam kebenaran. iya, Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. terus Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. terus Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. tadi apa yang menajiskan orang? Pikiran jahat. Pikiran jahat. Yang kedua pembunuhan. Haleluya. Sumpah palsu sama dengan dusta toh? Hujat. Betul nggak? Ini yang ada dalam hidup orang Israel waktu itu. Tapi mengaku Allah adalah Bapaknya. Nah, makanya tadi saya katakan, karena dari kitab Roma pasal yang pertama tadi, saudara, ya di dalam ayat 28,
Ya, mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Ini bukan pengakuan mulut. Tapi kita lebih lanjut lagi. Tadi saya katakan ini adalah tindakan dan perbuatannya. Lanjut terus. Maka Allah Sekali lagi, ayat berapa? dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, Terus maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang apa? Terkutuk. Jadi orang yang hidupnya najis itu adalah orang yang tidak merasa perlu Tuhan terlibat dalam seluruh aspek hidupnya di hidupnya. Jujur, berapa banyak dari kita orang Kristen yang melakukan segala sesuatu tanpa melibatkan Tuhan? Berapa banyak malah kita paksa Tuhan untuk memberkati rencana kita, bukan rencananya di hidup kita. Sampai sini ngerti? Berapa banyak kita punya rencana, lalu bilang, Tuhan, ini rencanaku, tolong berkati ya. Kecil dia Tuhan yang berkuasa, tapi dia harus ikuti rencana kita, bukan kita yang ikuti rencananya. Harusnya aja kita bilang, Tuhan, apa rencanamu di hidupku hari ini? Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku, biarlah sinarmu berkata, jangan kamu mundur, usahakanlah supaya kamu mengerti apa? Kehendak Allah, kehendak Tuhan. Dalam doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah apa? Kehendakmu, bukan kehendakmu. Jadilah kehendakmu di mana? Di bumi. Maksudnya di mana? Di hidup, di langkahku, di semua usahaku, di pekerjaanku, dimanapun aku berada, jadilah kehendakmu. Katakan amin. Katakan amin. Kembali ke ayat 8 tadi, saudara. Lalu karena mereka tidak merasa perlu mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka pada pikiran-pikiran yang apa? Terkutuk. Pikiran yang apa? Terkutuk. Pikiran yang apa? Sama-sama katakan tertutup. Lalu hasilnya apa? Lanjut terus, Pak. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Mereka melakukan hal yang tidak apa? Tidak pantas. Sama-sama katakan tidak pantas. Tidak pantas. Sama-sama katakan tidak pantas. Tidak pantas. Boleh nggak saya bertanya? Pak Pendeta nih bertanya, boleh tidak? Boleh. Keterlaluan kalau Pak Pendeta bertanya nggak mau jawab. Apalagi pertanyaan Pak Pendeta dijawab salah-salah, tidak jujur. Walau itu 7 turunan. Haleluya. Boleh nggak saya bertanya? Boleh. Siapakah di antara kita di sini yang tiap hari selalu melakukan yang pantas? Angkat tangan. Oke. Siapa yang sering melakukan yang tak pantas? Angkat tangan. Jujur. Kalau kau tidak jujur, kau makin tak pantas hari ini. Siapa yang sering melakukan yang tak pantas? Coba angkat tangan. Agak-agak, coba angkat tangan. Oke. 80-90% perlu tangannya. Oke. Tadi orang melakukan yang tidak pantas itu pikirannya apa? Terkutuk. Kalau pikirannya terkutuk, pertanyaannya kira-kira orang itu orang apa? Orang yang diberkati atau orang terkutuk? Terkutuk. Coba lihat kiri kanan yang tak pantas tadi. Kasih tahu pada dia, aku kasihan lihat kamu.
Haleluya. Kenapa orang melakukan yang tak pantas? Jawabnya sederhana, pikirannya terkutuk atau pikirannya jahat, hatinya najis. Kenapa pikiran orang bisa terkutuk dan jahat atau najis? Jawabnya sederhana, karena hidupnya merasa tidak perlu Tuhan. Hello, makanya langsung kelakuannya tidak pantas. Dia melakukan apa yang tidak melakukan apa yang tidak melakukan apa yang tidak mengambil handphone orang, pantas atau tidak pantas? Tidak pantas. Berbohong sebagai orang Kristen, sebagai orang Kristen pantas tidak berbohong? Tidak pantas. Sebagai orang Kristen pantas tidak mata keranjang? Tidak pantas. Mata keranjang nggak pantas, tapi kalau mata ngeliatin keranjang boleh nggak? Boleh. Haleluya. Sebagai orang Kristen pantas nggak kalau mulut maki-maki? Tidak pantas. Sebagai orang Kristen ini anak Tuhan, pantas nggak kita simpan kebencian? Tidak pantas. Apalagi sampai masuk istilah orang Batak, merdulu di tanaman. Itu artinya merdulu di tanaman ketemu di kuburan. Kita baru berdamai setelah di kuburan. Itu kawan itu. Haleluya. Lihat saya semua. Pantas tidak seorang muda, seorang pemudi Kristen pacaran, pegang-pegangan, Tidak pantas. raba-rabaan? Hello. Pantas tidak orang Kristen pacaran panggil mami-mami? Haleluya. Hello. Sebagai anak Tuhan, kalau saya pejabat, pantas nggak saya mengambil uang rakyat? Tidak pantas. Jangankan menurut firman Tuhan, menurut hukum aja nggak pantas, apalagi firman Tuhan. Haleluya. Tapi kalau ada pejabat korupsi, maka pejabat itu melakukan hal yang tidak karena pikirannya karena tidak merasa perlu mengakui. Berarti pejabat itu pejabat yang jangan pilih pejabat yang terkutuk nanti. Amin. Amin. Haleluya. 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 Kurang mantap mainnya. Amin. Haleluya. Sebagai anak Tuhan, pelayan Tuhan, pantas tidak lagi berdoa ngantuk? Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati yang kuasa. Ku panas. Haleluya. Haleluya. Kalau sekali-sekali tidak apa-apa, mungkin kecapean pasang baliho. Haleluya. Haleluya. Tapi kalau setiap kali berdoa begitu, itu pasti orang yang hatinya najis dan pikirannya Tertutup. dan saya pantas tidak istri melawan pada suami? Tidak. Yang ibu-ibu, mana ibu-ibu? Haleluya. Pantas enggak istri
sembunyi-sembunyi masuk ke kolong jembatan dan buang bawah tanah. Pantas enggak suami tidak mengasihi istri? Bagaimana Tuhan tidak pantas? Mana haleluya? Haleluya. Pantas enggak orang Kristen jadi ibadah dan tidak ibadah? Pantas enggak anak Tuhan lihat film-film yang tidak bagus, yang tidak ada baju dan tidak ada selai menang di orang yang ada di film itu? Mengerti maksudnya? Jangan pura-pura bohong dalam hal ini. Haleluya. Haleluya. Dan saya, pantas enggak suami istri ngomong cerai? Tidak. Terus kalau bercerai, pantas atau tidak sebagai anak Tuhan? Apa kata firman? Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tapi Bapak, justru setelah suami atau istri yang kedua ini, aku bahagia. Rezeki kami pun Pak, rezeki nombok. Gak pantas bro, gak pantas kok. Itu maksudnya, bukan itu. Haleluya. Haleluya. Itu gak pantas. Tapi kok aneh ya, kok banyak sekarang pernikahan yang sudah pernah menikah dinikahkan lagi, yang nikahkan pendeta ulang. Ini sekarang pendetanya pantas atau tidak? Tidak. Kalau pendetanya pendeta tak pantas, maka pendeta ini pikirannya pikiran apa? Terkutuk. Berarti pendeta ini pendeta apa? Terkutuk. Terkutuk. Terus jemaatnya Terkutuk. terkutuk, sehingga akhirnya gerejanya terkutuk. Gereja terkutuk Indonesia. Haleluya. Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang Terkutuk. orang gak mungkin melakukan yang tak pantas sebelum pikirannya terkutuk. Selama pikirannya diberkati, pasti perbuatannya juga diberkati. Selama pikirannya baik, pasti juga perbuatannya baik. Tapi kalau sudah pikirannya terkutuk, perbuatannya tak pantas. Mana haleluya. Lihat saya sebagai anak Tuhan, pantas enggak menyombongkan diri? So, meja saya sampai aman. Itu ngantuk atau bagaimana? Haleluya. Lihat saya semua. Sementara firman disampaikan, pantas enggak yang mendengar? Tutup mata, belok kepala. Mulut terbuka, terus ada aliran sungai kecil. Pantas. Haleluya. Perhatikan yang suka ngantuk di kiri kanan. Kalau ada bilang, kau memang tak pantas. Haleluya. Katakan haleluya. Sama-sama katakan itu artinya pantas nggak ahai Pak? Itu bapak sukacita gitu loh. Ada sukacita di sini, gelora Roh Kudus. Yeay! Harusnya juga pemimpin pujian kayak gini sukacitanya. Jadi wow, kalau mau sukacita melompat, itu aja kalau perlu sukacita itu pasti mengalir ke jemaah. Amin. Haleluya. Katakan haleluya. Makanya tadi sukacita kan? Para pujiannya sukacita. Haleluya. Katakan yeay. Sama-sama katakan saya pantas. Saya pantas. Karena Tuhan sudah kuduskan. Karena Tuhan sudah kuduskan. Lihat saya semua, ada kabar baik bagimu hari ini. Kalaupun selama ini hidupmu tak pantas dan karena melakukan yang tidak pantas, tapi hari ini Tuhan sedang kuduskan hatimu dengan firman. Tuhan mau pantaskan kau jadi umatnya hari ini. Tuhan mau pantaskan kau beri kemuliaannya. Pantas pula kau katakan ini. Dan setiap langkah ada mujizat dalam hidupmu. Katakan
terasa kita ibadah. Katakan amin. Kita naik lagi ke ayat 21 ini. Yang tak pantas ini kayak mana lagi nih orangnya nih? Ya, perhatikan baik-baik. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, Wah. Ternyata mereka yang merasa tidak perlu mengakui Allah dalam hidupnya bukan orang kafir. Ternyata orang yang mengenal Allah, orang yang tahu bahwa Yesus sudah datang dari manusia dan menjadi juru selamat. Haleluya. Bahkan orang juga yang mau baca Alkitab, di handphonenya juga ada Alkitab, ada kamus, ada konkordansi, dan juga ada bahasa Ibrani-nya, walaupun dia nggak ngerti cara membukanya. Tapi ini gimana dulu? Haleluya. Sekali lagi Pak, yang besar, ya. sebab sekalipun mereka mengenal Allah, Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Mulialah nama Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Orang yang diberkati pasti memuliakan Tuhan. Mulialah nama-Mu Yesus, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak dianugerah. Yesus Raja di atas segala. Kembali ayat yang ke-21 sekali Pak, ya. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, Ya, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Terus atau mengucap syukur kepadanya. mengucap syukur. Jadi kalau orang tak mengucap syukur, sudah pasti bersyukur-syukur. Berarti orang yang suka bersyukur itu pasti orang yang tidak bisa menerima kenyataan. Betul tidak? Itu berarti orang yang tidak bisa menerima perbedaan. Hello? Itu juga berarti orang yang tidak bisa menerima kelemahan. Orang yang bersungut-sungut adalah orang yang tidak bisa menerima keadaan. Bersungut-sungut mungkin karena dipecat, mungkin karena miskin, mungkin karena dimarahin. Akhirnya bersungut-sungut karena nggak bisa terima keadaan. Dan ternyata itu karena sadar atau tidak sadar tidak merasa perlu Tuhan di hidupnya. Orang kalau merasa kalau betul-betul Tuhan itu sangat berguna dan penting dan sangat perlu di hidupku, pasti aku menjadi orang yang memuliakan Dia. Katakan amin. Dan tidak ada bersungut. Dan kalaupun sempat bersungut, itu cepat bertobat. Kita bisa saja terpeleset, bisa, tapi nggak bisa berlama-lama di sini. Bisa marah nggak anak Tuhan? Bisa. Bisa nggak sakit hati? Bisa banget. Bisa nggak kepahitan? Bahkan bisa. Tapi nggak bisa bertahan lama. Bisa nggak tersinggung anak Tuhan? Oh, bisa banget. Bahkan bisa. Tapi itu nggak bisa bertahan lama. Mana haleluya. Haleluya. Istri boleh nggak marah sama suami? Kenapa enggak? Bisa. Tapi itu nggak bisa lama. Karena dia akan segera meredam dirinya, menyangkal dirinya, dan segera melepaskan doa dan berkat. Mana haleluya. Haleluya. Jadi walaupun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Terus Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia. tadi tertutup, sekarang apa lagi?
sia-sia. Makin dibongkar ini. Tidak ada yang bisa menyembunyikan ini semua. Dibongkar semua ditelanjangi. Pikiran terkutuk tadi tidak mengakui Tuhan dalam hidupnya. Pikiran sia-sia, tidak memuliakan Tuhan walaupun dia mengenal Tuhan. Dan tidak ada ucapan syukur dari mulutnya. Tahu nggak dahsyat? Orang yang bersyukur itu adalah orang yang akan mengalami dan melihat keajaiban Tuhan. Amin. Tahu Yunus ketika dia ada di perut ikan? Lalu berdoalah Yunus dari perut ikan. Bayangin di perut ikan. Ini di perut ikan bicara di pusat masalah, di pusat persoalan, di pusat tekanan, di pusat kesulitan, di pusat kesusahan. Tapi apa yang Yunus buat saat kondisinya seperti itu? Dia berdoa dan terakhir dan dia mulai bersyukur. Dan saat itu Tuhan perintahkanlah ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Itu di Yunus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10, nanti sudah baca di rumah. Jadi dahsyat kuasa daripada ucapan syukur. Sebab Tuhan sebab kalau kita mengucap syukur, itu berarti kita percaya Tuhan selalu ada di setiap langkah hidup kita. Apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang terjadi, kita percaya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Itu sebabnya kita tidak perlu bersyukur, melainkan bersyukur. Katakan amin. Sebab Tuhan kita tetap mengakui kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya Dia tidak pernah tinggalkan kita. Jadi saat kita tidak bersyukur, itu berarti kita menyangkali keberadaannya dalam hidup kita. Kita akan yakin jika ada Tuhan yang bisa berikan perkara kita. Kita akan yakin jika ada Tuhan yang bisa tolong kita dalam kesusahan kita. Makanya orang ini harus sungguh-sungguh, tidak tahu bersyukur dan tidak memuliakan Allah. Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Walaupun mereka mengenal Allah, tapi tidak dimuliakan sebagai Allah. Karena apa? Lewat perbuatannya yang tidak pantas. Haleluya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi apa? Sia-sia, dan hati mereka yang bodoh menjadi apa? Gelap. Tadi kita sudah lihat dalam Efesus pasal 5:17, jangan bodoh, usahakanlah kamu mengerti kehendak Allah. Haleluya. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalau tidak mengerti kehendak Tuhan berarti bodoh. Makanya dikatakan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebodohan hati mereka yang bodoh dan menjadi gelap. Terus lagi 22 ya. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Wah, ini gawat. Udah bodoh, pikirannya sia-sia, pikirannya tertutup, kelakuannya gak pantas. Orang ini berbuat seolah-olah mereka pun apa? Hikmat. Waduh, gawat ini. Jadi tetap kelihatannya orang terhormat walaupun orang najis. Tetap kelihatannya rohani walaupun orang najis. Karena berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat terus. Tetapi mereka telah menjadi bodoh. Kembali diulang lagi karena bodoh. Berarti tidak mengerti kehendak Tuhan. Tidak mengerti kehendak Tuhan juga sama dengan tidak merasa perlu mengakui Allah. Atau juga sama dengan tidak memuliakan Dia Tuhan sebagai Allah.
Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Iya, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana, kekal, dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, yang sementara. Terus Burung-burung, ya, binatang-binatang yang berkaki 4, ya, atau binatang-binatang yang menjalar. iya, dibuat mereka lah ya patung-patung lain, patung manusia, patung burung, apa segala macam, itu yang mereka puja. Mereka berpikir dengan memuja itu, walaupun patung Yesus, patung Maria, mereka pikir mereka sedang memuji Tuhan. Enggak. Mereka sudah menentang firman. Walaupun mulutnya mengaku Yesus juru selamat, dan mereka sudah kenal ayat 44a Yohanes pasal 8. Siapa bapaknya? Iblis. Ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Serahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan apa? Kecemaran. Kecemaran terus. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Jadi cemar semua. Orang najis memang akan saling mencemarkan tubuh mereka, sehingga tercemar, mana-mana tercemar, bawa pencemaran, termasuk nama orang pun dicemarkan. Biasanya orang cemar itu akan mengeluarkan kata-kata yang mencemarkan juga. Ya. Orang cemar itu kemana-mana pun akan membawa kecemaran, betul? Betul ya? Makanya hati-hati sudah. Kalau saudara mendengar orang bicara selalu ngomongin kekurangan orang lain, menjelekkan orang lain, tinggalkan orang itu. Itu orang cemara. Haleluya. 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 Terus ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Oh, aduh. Mereka menggantikan kebenaran Allah, firman, dengan apa? Dusta. Aturan firman, ajaran firman, dengan apa? Dusta. Dusta. Mereka tidak hidup lagi dengan ajaran Tuhan, tapi sudah dengan dusta yang nampaknya tadi penuh Hikmat. Betul tak? Lihat saya, kalau sudah nampaknya penuh hikmat, kelihatan jahat atau baik? Ngerti nggak nih? Sekali lagi, kalau nampaknya penuh hikmat, hikmat ini, itu jahat atau baik? Baik. Tapi ternyata jahat di mata Tuhan, walaupun kelihatannya penuh hikmat. Mana haleluyanya? Mengapa jahat di mata Tuhan? Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan apa? Dusta. Berapa banyak orang Kristen hidupnya gak diatur firman, tapi justru diatur oleh ajaran-ajaran lain. Haleluya. Firman Tuhan itu sempurna, menata seluruh kehidupan kita. Amin. Katakan amin. Amin. Sangat sempurna, tidak ada cacat celanya. Firman itu murni. Kata pemasmur, murni. Tidak ada yang tidak murni pada firman. Dan sangat sempurna, sangat komplit, menata seluruh kehidupan kita. Kita nggak perlu ajaran yang dari luar, karena kurang ajaran Tuhan kita mengajak. Enggak, sebetulnya ajaran kita, kalau kita mau diajar oleh Tuhan. Mana haleluya? Haleluya. Mana haleluya? Haleluya. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan apa? Dusta. Dusta. Terus Dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya, Terus? yang harus dipuji selama-lamanya. aduh, ini penting. Dengar baik. Lihat saya. Tuhan itu maha kuasa. Katakan amin. Amin. Tuhan menciptakan segala-galanya itu nggak ada capek-capeknya. Katakan amin. Amin. Dan Tuhan nggak pernah berpikir gimana ya caranya ciptakan bulan ya. Tunggu, aku mau pengen ini dulu, biar sendiri dulu saya di atas gunung yang tinggi, yang pemandangannya mantap. Aku mau cari inspirasi dulu, gimana cara buat bulan. Enggak, Tuhan gampang aja. Lalu Tuhan bilang, jadilah cakrawala, jadilah benda-benda penerang pada waktu malam hari, jadilah juga benda penerang pada waktu siang hari. Semuanya berjadian. Amin. Betul nggak? Betul. Jadilah daratan, jadilah lautan, jadilah binatang yang merayap di bumi, jadilah binatang yang merayap di air, jadilah
nggak semua yang Tuhan ciptakan? Sempurna. Sempurna. Tapi kenapa akhirnya ada yang nggak sempurna? Dirusak sama setan. Termasuk kita. Tuhan itu maha kuasa. Dan Tuhan itu dapat bisa melakukan apa saja. Lihat saya semua. Tapi ada satu yang Tuhan tidak bisa lakukan. Lihat saya semua. Ada satu yang Tuhan tidak bisa lakukan. Apa itu? Lihat saya. Ada satu yang tidak bisa Tuhan lakukan. Apa itu? Menyembah dirinya. Tuhan nggak bisa menyembah dirinya. Haleluya. 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 Itu yang nggak bisa dilakukan. Lalu tahu? Karena dia nggak bisa menyembah dirinya, dia ciptakanlah manusia untuk menjadi penyembah Tuhan. Haleluya. Pemuji Tuhan. Katakan apa? Jadi manusia yang Tuhan ciptakan itu, Tuhan ciptakan, Tuhan desain sedemikian rupa untuk jadi pemuji dan penyembahnya. Amin. Haleluya. Setan tahu, setan ngerti itu, makanya setan najiskan manusia, setan cemarkan manusia. Karena apa? Kalau hati kita sudah najis dan cemar, kita tak akan pernah bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan benar. Karena Allah itu roh. Barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, lihat saya, manusia itu memang sudah tercipta dan terbentuk menjadi penyembah. Lihat saya. Manusia kalau nggak menyembah itu gila. Hello, kita nggak bisa nggak menyembah, nggak bisa karena memang sudah Tuhan cipta kita menjadi penyembah. Katakan amin. Nah, kalau orang gagal menyembah Tuhan, apakah orang itu tetap menyembah? Tetap menyembah, tetapi tidak menyembah Tuhan lagi. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa menyembah. Sadar atau tidak sadar, memang manusia adalah penyembah. Hello. Haleluya. Jadi kalau kita gagal menyembah Tuhan, berarti kita menyembah yang bukan Tuhan. Berarti kita menyembah musuhnya Tuhan. Kalau kita menyembah musuhnya Tuhan, berarti kita jadi apanya Tuhan? Jadi apanya Tuhan? Musuhnya. Haleluya. Perhatikan Roma 1:25 ini. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dengan apa? Menyembah. Menyembah apa? Makhluk. Makhluk dengan menyembahkan penciptanya. Makanya ada istilah penyembah berhala. Sekarang pertanyaan, kenapa ada orang menyembah berhala? Tahu nggak? Karena mereka gagal menyembah Tuhan. Kalau orang gagal menyembah Tuhan, sudah pasti penyembah berhala. Hello? Dan lihat saya, seseorang penyembah berhala itu apakah masih karena masih pergi ke pohon hari ara beringin, lalu bawa sesajen, bung, udah datang kami bung, lalu datang punya, ya cucuku, apa mau muncul? Gini loh bung, kita ini mau KKR bung, kita butuh dana bung. Itu mah penyembahan ala temponoloe ya. Ada penyembahan berhala modern. Orang itu mengenal Allah, hanya tidak memuliakan Allah sebagai Allah. Siapa mereka penyembah berhala modern itu? Adalah orang-orang yang tidak merasa perlu mengakui Allah. Sehingga akhirnya apa? Mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Dan mulai apa? Mereka memuja menyembah makhluk dengan menyembah
Sama-sama katakan dengan saya, hidup adalah penyembahan. Hidup adalah penyembahan. Masih kurang mantap. Sama-sama katakan dengan saya, hidup adalah penyembahan. Hidup adalah penyembahan. Dan saya menyembah itu bukan hanya cuma nyanyi dan bermasmur menyembah, enggak. Dengan mengakui Allah lewat perbuatan kita, dengan memberi diri dipimpin oleh Roh Allah dan hidup menurut petunjuk Allah, itu sudah sama dengan penyembahan. Malah itu penyembahan sejati. Saya suka lagi. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut lirik yang menyanyi, hidup memberi res mepadamu. Jangan ngantuk. Haleluya. Kerinduanmu sama-sama. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang menyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Ayo dari awal sama-sama, sama-sama. Haleluya, memuji-Mu, memuji-Mu. Lewat apa? Lewat suara-Mu. Rasa cukup bagiku. Namun perhatikan, ternyata lebih dari yang kukira. Tuhan yang peduli diriku, ku tak mau tahu rindu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu apa? Itulah pujian sejati. Gak cukup cuma mulut yang bernyanyi, gak cukup cuma mulut yang memuja. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan, ajaib karya-Mu Bapa. Haleluya. Kita bisa pintar dalam hal berkata-kata, tapi bagaimana dengan sikap kita dan kelakuan kita sehari-hari? Pantas atau tidak pantas? Kita bisa latihan kok. Haleluya. Haleluya. Haudu. Haudu Panundo. Bisa aja sekarang. Haleluya. Haleluya. Kita bisa dengan segala macam kelihatan penuh hikmat. Tapi yang kita puja di hati apa? Wow. Yang kita puja di hati apa? Mama, harta, sama. Yang kita puja di hati apa? Diri kita, orang lain, atau apa saja yang bukan Allah. Bahkan menyembahkan apa? Pencipta. Dan tidak menyembah, memuliakan Dia sebagai Allah.
Haleluya. Haleluya. Menggantikan kebenaran Allah dengan apa? Dusta. Lihat saya, kenapa dalam Dalian Natun ada kata sopamar hula-hula? Karena dulu orang Batak belum kenal Tuhan, dan orang Batak juga manusia yang Tuhan ciptakan menjadi penyembah. Dan karena belum kenal Tuhan, karena memang mereka sudah disalib menjadi penyembah, akhirnya mereka jadikanlah hula-hula menjadi sesembahan. Haleluya. Makanya sembah hula-hula, sembah ini hula-hula. Makanya itu dianggap sebagai sumber berkat. Sebab kalau itu tak ada, kita tidak dapat berkat. Makanya harus dia memberkati kita dengan memberikan ulos lambi kita, lalu disimpan lagi di lemari. Karena apa? Ini berkat dari hula-hula, sebagian disembah. Sekarang saya mau tanya, kita sebagai orang Kristen masih pantas nggak demikian? Tidak pantas. Haleluya. Apa kata Yesus kepada iblis waktu iblis berkata, lihat batunya dengan segala keindahannya, sembah, sembah, maka semua akan kuberikan kepadamu. Betul nggak? Dan Yesus jawab apa? Hanya Allah saja yang patut disembah. Tidak ada yang lain yang patut disembah selain Allah. Katakan amin. Walaupun sekarang ada orang Batak yang menerjemahkan kata sembah, itu kan namanya hormat. Sudah sembah. Memang di dalam kata penyembahan ada hormat, ada kagum, ada terpesona, ada segala macam, luas itu pengertiannya. Tapi nggak bisa dipungkiri itu adalah sembah. Sementara kata sembah itu hanya dialamatkan pada Allah saja, dan tidak ada tempat penyembahan atau menjadi sasaran penyembahan selain Tuhan Allah kita. Haleluya. Dan ini harus jelas biar pendengar radio juga dengar. Amin. Kita bukan nggak hormat, kita harus kasih manusia seperti diri kita sendiri. Iya. Hula-hula juga kita harus hormati. Kasih seperti diri sendiri, tapi bukan disembah. Karena kata disembah itu berarti harus ditaati dan tidak bisa dilakukan. Makanya kalau udah hula-hula ngomong di orang Batak, emang bisa dilawan. Kalau dilawan, mampus kau. Gitulah ceritanya. Lihat saya, hanya firman Allah kebenaran yang mutlak harus kita taati. Amin. Mana haleluya. Coba lihat kalimat ini, Lukas 4 ayat 8 tadi. Jangan pindahkan lagi bro. Hanya. Terus coba ayat mulai dari ayat 7 dulu. Jadi jikalau engkau menyembah aku, Ini kata setan pada Yesus waktu di padang gurun. Jika engkau menyembah aku, terus seluruhnya itu akan menjadi milikmu. makanya itu luar biasa. Orang kalau jadi penyembah, apa yang jadi milik Tuhan jadi miliknya. Menyembah setan juga begitu. Orang kalau menyembah setan, apa yang jadi milik setan jadi miliknya juga. Makanya banyak kan orang setelah pergi ke Gunung Kidul, ke Gunung Bromo, ke gunung ini menyembah, jadi kaya. Iya kan? Karena setan janjikan itu. Nah sekarang dia nyembah setan aja bisa kaya raya, sempat nyembah Tuhan. Haleluya. Ini ngerti nggak nih? Dan saya menyembah setan aja bisa kaya raya, bisa terkenal. Banyak orang jadi DPR, jadi pejabat, jadi bupati, jadi camat, jadi gubernur. Itu karena pergi kepada setan, menyembah setan. Lihat saya, menjadi penyembah setan aja bisa hebat, apalagi dari penyembah Tuhan. Tepuk tangan dulu yang meriah. Lihat saya semua. Kalau ada orang jadi penyembah setan, bisa jadi artis terkenal. Contohnya kayak Michael Jackson sebelum almarhum, ternyata dia adalah salah satu pemuja setan dan anggota gereja setan dengan tingkat ilmu yang sudah sangat tinggi. Itu fakta, seluruh dunia tahu itu.
Haleluya. Lady Gaga itu juga adalah artis yang sangat terkenal di kolom langit ini. Tapi jangan salah, dia adalah penyembah setan yang juga punya ilmu tinggi di dalam kerajaan gereja setan di Amerika. Mereka bisa menguasai pasar musik di seluruh dunia. Hebatnya karena penyembah. Haleluya. Baru setan yang disembah udah hebat. Walaupun hebat, hanya hebat sementara, tapi berujung dengan kematian kekal. Nah, kalau saudara menjadi penyembah Tuhan yang benar, Tuhan bisa hebatkan lebih daripada setan menghebatkan orang itu. Dan lihat saya, bukan cuma hebat saja kita di bumi dan diberkati luar biasa, kita juga akan memperoleh hidup yang kekal sampai selamanya. Katakan haleluya. Haleluya. Makanya saudara, ayo bakat penyembah, bibit penyembah yang sudah ada di dalam diri kita, jangan sampai salah lama. Makanya supaya ini jangan sampai salah lama, izinkan Tuhan membersihkan hati, supaya hidup kita menjadi apa? Kudus. Agar jangan ada lagi pikiran jahat. Pikiran jahat itu pikiran sia-sia, pikiran dan menghasilkan apa? Perbuatan yang tak pantas dan tidak memuliakan Tuhan, menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Lalu akhirnya apa? Menyembah makhluk lain, tapi melupakan pencipta. Nah, sampai di sini. Sampai sini mengerti saudara? Ayo, jadilah penyembah Tuhan. Jadi kenapa Tuhan mau sucikan hati kita? Kenapa Tuhan mau kuduskan hidup kita? Agar kita jadi penyembahnya. Supaya apa? Semua yang ada padanya, kita menjadi ahli warisnya. Amin. Mana? Haleluya. 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 Katakan haleluya. Mantap. Sampai di sini mengerti? Yes. Kita lanjutkan dulu. Ayat 26. Kita lanjutkan ya. Biar kita selesaikan 10 menit lagi. Selesai. Bersabar sebentar lagi. Toh juga hari ini tetap hari Minggu. Haleluya. Ya, ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Terus Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. yang wajar jadi tak wajar. Hanya kalau udah nggak wajar itu jadi kurang ajar. Terus lagi ayat 27 ya. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka, Ya. dan menyalah-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, Terus sehingga mereka melakukan kemesuman. mereka melakukan kemesuman. Terus Laki-laki dengan laki-laki. homo. Apa? Homo. Gay. Terus Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. LGBT atau LGBT yang sudah dilegalkan oleh negara-negara makmur, negara hebat, negara luar biasa, tapi rupanya mereka adalah negara terkutuk. Dan jangan salah, Indonesia pun segera akan melegalkan itu. Tunggu aja. Dulu pun Amerika menolaknya mentah-mentah, tapi lama-lama menyerah. Betul nggak? Dulu Amerika keras tentang LGBT. Oh keras. Lama-lama terima. Indonesia juga begitu. Lama-lama lihat aja. Karena sekarang udah hebat. Ada perkosaan laki-laki. Nanti dia diperkosa umur 5 tahun, 10 tahun. 10 tahun kemudian juga akan memerkosa lagi. Akhirnya lihat, nanti kebetulan dia pintar, sekolah hebat, jadi ranking, lulus cum laude lagi pula, jadi pejabat. Ya kalau dia jadi pejabat, anggotanya kan pula tinggal, ya kan? Apalagi saya yakin pasti ada di anggota DPR itu juga yang mau. Halo, haleluya. Dengar baik-baik saudara. Ini adalah perlakuan yang tak pantas itu. Makanya kita harus ngerti. Ada orang bilang, mana ayatnya tidak bisa laki-laki saling mencintai. Ini belum lagi kita Korintus. Cuma kita nggak bahas itu. Haleluya. Laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Lanjut lagi 28 ya.
Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, Ya, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. iya. Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang apa? Terkutuk. Terkutuk. Terus lagi. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Iya. Apa itu yang tidak pantas lebih jauh kita lihat tadi ayat 29. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman. Rupa-rupa apa? Kelaliman. Kelaliman. Terus Kejahatan. kejahatan, Keserakahan. keserakahan, Dan kebusukan. apa? Kebusukan. Apa? Kebusukan. Terus lagi. Penuh dengan dengki. Terus Pembunuhan. terus lagi. Perselisihan. Iya. Tipu muslihat. Tipu muslihat. Dan kefasikan. Ayat 30. Mereka adalah pengumpat, Pengumpat, pemfitnah, pemfitnah. pembenci Allah, kurang ajar, Lengkap semua Alkitab ini. Pembenci Allah. Terus apa lagi? kurang ajar, Kurang ajar. Terus congkak, congkak, sombong, sombong, pandai dalam kejahatan, hebat dalam berbicara. Terus lagi tidak taat kepada orang tua, pemberontak. Terus lagi, tidak berakal, aduh, kalau nggak berakal binatang dong. Terus lagi, tidak setia, aha. Terus, tidak penyayang, waduh, terus, tidak mengenal belas kasihan. aduh, gadis tidak belas kasihan. Perhatikan ayat 32 ini yang terakhir. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, Kalaupun mereka tahu kebenaran, mereka tahu Alkitab, mereka baca Alkitab, mereka dengar khotbah, terus yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. iya, Mereka bukan saja melakukannya sendiri, mereka bukan saja melakukannya sendiri, terus tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. inilah perbuatan-perbuatan yang tak pantas hasil dari pikiran yang jahat. Jangan. Makanya saudara, kita sudah dengar firman Tuhan hari ini. Kita bisa bercermin pada firman. Sekarang kita bisa melihat diri kita. Adakah perbuatan-perbuatan yang tak pantas di diri kita? Ingat baik-baik, tadi saya sudah katakan, hidup manusia itu memang sudah Tuhan ciptakan untuk jadi penyembah. Kalau kita gagal menyembah pencipta, pasti tetap kita juga akan mencari untuk disembah. Minimal sampai patung pun dibuat untuk disembah. Lihat saya, gagalnya orang menyembah Allah itu karena mereka tidak memiliki hati yang benar. Lihat saya. Dan kenapa ada orang menyembah patung Yesus, patung Maria, patung si Marta, patung burung, dan ada lagi yang menyembah berhala, menyembah setan dan lain sebagainya. Sederhana jawabnya, karena mereka gagal menyembah Tuhan. Saudara dan saya harus kembali kepada habitat kita, yaitu sebagai manusia penyembah Tuhan. Itu habitat saya dan saudara. Katakan amin. Haleluya. Tadi saya sudah sampaikan, iblis aja tawarkan semua akan dimiliki kalau ada orang yang mau menyembahnya. Itu dahsyatnya penyembahan, membuat yang kita sembah tidak segan-segan memberikan apapun yang ada padanya. Iblis juga berikan semua apa yang ada padamu, berikan padamu sekarang kalau kau sujud menyembah aku. Lihat saya, itulah hebatnya nilai penyembahan. Kalau sempat kita jadi penyembah Tuhan yang benar, tidak heran saya kalau semua ada yang ada pada Tuhan itu jadi bagian dari Tuhan. Kau jadi orang yang sangat diberkati Tuhan, diberkati di bumi dan diberkati juga di surga. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita tutup Alkitab kita dan kita bangkit berdiri. Haleluya.